ya. Waalaikumsalam, silakan masuk Ibu. Oh iya Bu. Ada yang bisa saya bantu? Bu, ini loh saya ini mau KB Bu, tapi tidak ngerti KB apa. Ya, sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa KB itu ada bermacam-macam. Ya, Ada yang bersifat hormonal dan ada yang bersifat non-hormonal. Nah, kalau yang hormonal ini memang ada beberapa keuntungan dan kerugiannya. Sesuai dengan apa yang diinginkan Ibu. Kalau hormonal ini contohnya seperti pil, suntik, susu atau yang biasa disebut implan. Nah, kalau Ibu memiliki contohnya seperti hipertensi, obesitas, nah itu tidak disarankan yang hormonal. Kemudian kalau yang sifatnya non hormonal ini ada banyak Bu. Ada yang alat dan ada yang alami. Kalau yang alat contohnya seperti IUD. IUD itu suatu alat yang dimasukkan ke dalam rahim yang mempunyai efektivitas yang tinggi. Kalau yang alaminya seperti KB kalender, kemudian apabila kita memberikan ASI, itu beberapa contoh KB yang alaminya. Nah, sekarang saya kembalikan lagi. Kira-kira Ibu berminatnya KB yang seperti apa? Oh, yang saya tidak hormonal aja Bu. Yang dimasukkan lewat itu loh vagina itu loh Bu. Oh ya, yang dimasukkan melalui vagina itu adalah yang berupa alat ya Bu. Iya. Itu namanya IUD, alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim ya. Nah, kalau IUD ini efektivitasnya memang tinggi Bu, sekitar 0,6 sampai 0,8 dari 100 wanita pada 1 tahun. Jadi seperti ini, kalau ada 100 orang wanita di dalam 1 tahun, maka angka untuk hamilnya, angka kegagalannya adalah hanya 0,6 sampai 0,8. Jadi sangat efektif Bu. Tuh, nah kemudian sesudah pemasangan IUD ini tidak ada istilahnya harus menunggu, enggak. Jadi bisa langsung efektif, bisa langsung dipakai untuk berhubungan. Ya, walaupun mungkin nanti akan ada nyeri sedikit, tetapi Ibu tidak usah khawatir, akan saya beri anti nyeri. Nah, di sini IUD itu bisa dicabut kapan saja selama Ibu menginginkan untuk mempunyai anak. Kurang lebih kalau efektifnya 5 sampai 10 tahun Bu. Tapi sekarang IUD ini hanya bisa dipakai sampai 5 tahun, dan saya rasa 5 tahun itu merupakan jangka waktu yang cukup ya Bu untuk merencanakan anak selanjutnya. Itu Bu. Kemudian IUD juga tidak akan mengganggu proses berhubungan seksual karena dia alat dimasukkan ke dalam rahim sehingga tidak mengganggu hubungan seksual, jadi aman. Dan juga kalau Ibu masih menyusui, netei bayinya, dia tidak akan mengganggu produksi ASI karena tidak ada hormon yang masuk ke dalam tubuh. Bu. Dan tidak ada efek samping Bu seperti KB hormonal. Kalau KB hormonal ini efek sampingnya biasanya masih mual, pusing, kemudian ada nyeri di payudara. Dia tidak akan memberikan efek seperti itu. Nah, kalau ibunya sekarang ini seandainya baru melahirkan, bisa langsung dipasang, atau setelah keguguran, wanita setelah keguguran juga bisa langsung dipasang. Nah, dan juga karena dia berupa alat, jadi tidak ada interaksi obat lainnya Bu. Kalau seandainya Ibu habis minum obat atau apapun, dia tidak ada reaksi ya Bu. Iya. Itu kelebihannya. Saya pasang ini aja Bu. Iya. Dan sebelum memasang ini IUD ya Bu ya, nanti ada kekurangannya juga. Nah, kekurangannya ini biasanya 3-6 bulan setelah pasang Bu. Jadi Ibu jangan kaget nanti kalau setelah pasang akan ada menstruasi yang agak banyak dari biasanya ya Bu. Tapi itu tidak berlangsung lama, hanya 3-6 bulan setelah pasang. Kemudian akan ada nyeri Bu. Nyeri pada menstruasi hanya beberapa bulan saja. Dan setelah pemasangan juga ada nyeri, tapi jangan khawatir, nanti saya beri anti nyeri, ada obatnya Bu ya. Kemudian Ibu
kalau pasang ataupun melepas IUD nanti harus dengan tenaga kesehatan ya Bu, bisa dengan saya atau dengan bidan yang lain boleh, atau dengan dokter ya, pokoknya dengan tenaga kesehatan ya Bu, jangan orang-orang biasa yang ini ya yang melepasnya. Dan juga nanti akan ada beberapa pertanyaan yang harus saya sampaikan ke Ibu, karena IUD ini tidak bisa dipasang pada Ibu dengan riwayat keputihan, kemudian Ibu dengan riwayat penyakit menular seksual Bu, seperti sifilis, gonore, itu tidak boleh dipasang. Kemudian ada riwayat penyakit radang panggul, juga tidak boleh dipasang Bu. Dan juga mohon maaf ini, kalau ada wanita yang sering bergonta-ganti pasangan, itu juga tidak boleh diberikan IUD, takutnya nanti ada infeksi sehingga memperparah ya Bu. Nah, nanti sebelum pemasangan akan ada pemeriksaan panggul Bu. Mungkin agak sedikit tidak nyaman, tapi ya memang harus dilakukan ya Bu ya. Itu. Nah, kemudian setelah pemasangan nanti akan ada sedikit pendarahan yang namanya flek-flek itu Bu ya, tetapi tidak akan lama, hanya beberapa hari saja. Hal itu normal, jadi Ibu tidak usah khawatir ya Bu. Untuk ini saya ingin sedikit bertanya, berapa anak Ibu sekarang Bu? Anak saya itu 2 Bu. 2. Iya. Yang terakhir usia berapa ini Bu? Usia 3 tahun. 3 tahun ya. Sebelumnya Ibu sudah pernah KB? Sudah, saya mau ganti. Oh iya. Saya itu takut hamil lagi. Oh, berarti yang kedua ini karena kebobolan ya Bu? Iya Bu. Oh iya. Terus mens terakhirnya kapan Bu? Kemarin Bu, tanggal 18. Tanggal 18 ya. Berarti sekarang masih ada sedikit-sedikit ini ya? Iya. Iya. Kemudian mohon maaf ya Bu, apakah Ibu ada riwayat keputihan? Tidak ada Bu. Tidak ada. Kemudian apakah Ibu ada riwayat pendarahan yang banyak? Tidak ada. Tidak ada ya Bu ya. Kemudian apakah Ibu pernah menderita penyakit seperti sifilis, gonore yang saya sebutkan tadi? Oh, tidak ada Bu. Tidak ada. Dan mohon maaf ya Bu ya, apakah Ibu pernah bergonta-ganti pasangan? Tidak Bu, suami Tidak. satu aja cukup. Oh, suami satu saja sudah cukup ya Bu ya. Baik ya. Ini kan harus ada persetujuan dari suami Bu ya. Kalau memang Ibu sudah mengerti atas penjelasan saya tadi, apakah Ibu dan suami sudah setuju untuk dipasang IUD? Setuju Bu. Setuju ya Bu ya. Ya. Mohon maaf untuk menandatangani surat persetujuan tindakan di sini ya Bu. Di sini Bu. Iya. Ya Bu. Baik, terima kasih. Kemudian sebelum saya lakukan pemasangan, silakan Ibu untuk ke kamar mandi, mengosongkan kandung kecil untuk buang air kecil dulu. Oh nggih, Silakan Ibu. Sebelah sana Bu ya. Ya. Selama kita mempersilahkan Ibu buang air kecil, maka kita menjaga privasi pasien dengan menutup pintu, tirai, dan jendela. Kemudian kita persiapan alat. Untuk persiapan alat pemasangan IUD yang kita butuhkan adalah handscoon steril, tampon tang, spekulum cocor bebek, tenakulum, sonde uterus, gunting benang, IUD Koperti 380A, betadine, kapas steril, bengkok, APD, kemudian larutan klorin, sampah medis dan sampah non medis. Nah, setelah Ibu selesai BAK, maka kita persilahkan Ibu untuk berbaring di tempat tidur dan kita lakukan pemeriksaan tensi dan nadi. Mari Ibu, silakan tidur di tempat tidur. Saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah dan nadi Ibu.
tensi ibu normal 120/80. Setelah kita mengukur tekanan darah ibu, kemudian kita menghitung nadi ibu. Nadi ibu normal 80 kali per menit. Nah, setelah itu kita posisikan ibu dengan posisi litotomi dengan menekuk kaki, dan kemudian kita tutupi kembali dengan selimut. Setelah itu baru kita pasang APD dan mencuci tangan. Cuci tangan 6 langkah. Basahi tangan dengan air. Kemudian keringkan dengan handuk kering sekali pakai. Kemudian memakai handscoon steril. Sebelum kita melakukan pemasangan spekulum, maka kita perlu untuk membersihkan vulva bagian luar dengan kapas steril. Kita ambil 3 buah kapas steril untuk melakukan vulva hygiene. Tangan kiri membuka labia mayora dan minora. Tangan kanan mengusap labia mayora minora terjauh, labia mayora minora terdekat, mons pubis, klitoris, orifisium uretra, orifisium vagina, perineum, dan anus dalam 1 kali usap, kemudian dibuang. Lalu kita melakukan pemeriksaan untuk mengetahui reposisi dari uterus dengan pemeriksaan vaginatusé. Permisi ya Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan panggul, mungkin akan terasa tidak nyaman sedikit. Tarik nafas panjang, Bu. Dan kita dapatkan posisi uterus antefleksi. Tarik nafas panjang, Ibu. Kemudian kita ganti handscoon dengan handscoon yang baru.
Setelah itu baru kita pasang spekulum cocor bebek. Permisi ya Ibu, saya akan memasukkan alat, mungkin akan terasa tidak nyaman sedikit. Tarik nafas panjang Bu. Sampai kita menemukan adanya porsio. Kita temukan adanya porsio dalam posisi antefleksi. Setelah itu kita lakukan penjepitan porsio dengan arah jam 11 atau jam 1. Nah, setelah kita menjepit porsio, lalu kita lakukan pengukuran uterus untuk mengetahui seberapa ukuran uterus, apakah bisa dipasang IUD atau tidak. Kita dapatkan ukuran uterus 7 cm. Setelah itu kita siapkan IUD Copper T 380A. Caranya dengan membuka IUD separuh saja. Kemudian memasukkan pendorong ke dalam tabung inserter. Setelah itu memasukkan plunger ke dalam tabung inserter dengan cara menahan plunger, kemudian mendorong tabung inserter sampai dengan plunger bisa masuk ke dalam tabung inserter. Kalau posisinya sudah seperti ini, kita pegang pembatas yang berwarna biru, kemudian kita tarik tabung inserter sampai dengan huruf yang tertera pada tabung inserter sesuai dengan ukuran uterus. Apabila sudah seperti ini, kita pastikan bahwa IUD Copper T sudah siap kita masukkan ke dalam rahim ibunya. Lalu, saya akan memasukkan IUD kepada ini, di manekin seperti ini. Kita masukkan perlahan-lahan dengan posisi IUD menghadap ke atas. Secara perlahan kita masukkan, tarik nafas panjang Ibu. Kita masukkan sampai dengan plunger menyentuh fundus. Setelah IUD kita masukkan, kemudian kita pastikan bahwa plunger sampai di fundus uteri. Tandanya adalah seperti ada tahanan. Setelah itu baru kita dorong. Setelah ada tahanan, kemudian tabung inserter kita tarik. Setelah sampai di penghujung pendorong, kemudian pendorong kita tarik keluar untuk kita lepas, buang. Nah, setelah itu kita dorong kembali. Kita dorong tabung inserter. Tujuannya adalah untuk merentangkan lengan IUD supaya dia bisa merentangkan lengannya ke kanan dan ke kiri secara maksimal. Setelah itu baru kita tarik tabung inserter, kita tarik. Setelah terlihat benang IUD, kemudian kita potong benang IUD kurang lebih 1 cm di depan porsio.
Kemudian kita tarik perlahan tabung inserter sambil kita meminta ibu untuk tarik nafas panjang. Tarik nafas panjang ya ibu. Ya Bu. Setelah itu kita buang tabung inserter ke sampah medis. Kalau terasa ada tahanan, kemudian kita pegang tabung inserter, lalu kita tarik keluar, dan kita tidak mendorong penahan, tetapi kita menarik tabung inserter keluar sampai dengan terasa bahwa plunger sudah keluar dari tabung inserter. Setelah itu pelan-pelan kita keluarkan tabung inserter secara perlahan sambil kita minta ibu untuk menarik nafas panjang. Saat tabung inserter sudah ada di luar bibir vagina, maka kita melakukan pemotongan kurang lebih 1 cm. Karena ini tidak bisa masuk ya, jadi saya lewat seperti ini. Kita lakukan pemotongan benang kurang lebih 1 cm di depan porsio. Setelah itu baru kita tarik tabung inserter keluar beserta dengan benangnya. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke manekin besar, lalu kita pegang tenakulum, lalu kita lepaskan. Sebelum kita keluarkan tenakulum, kita dorong kembali ke manekin kecil ya. Kita dorong benang dari IUD ya. Kita pastikan bahwa IUD sudah tertanam dengan benar di uterus. Setelah itu kita keluarkan tenakulum, lalu kita lepaskan spekulum cocor bebek secara obstetri. Setelah itu kita melepaskan spekulum cocor bebek secara perlahan. Pemasangan IUD sudah selesai dilakukan. Kemudian kita posisikan ibu kembali ke posisi semula, kaki bisa diluruskan kembali, dan kita beritahukan bahwa pemasangan IUD sudah selesai dilakukan. Ibu, saya sudah memasang IUD di dalam rahim ibu. Semuanya sudah berjalan dengan baik. Sementara ini ibu istirahat dahulu kurang lebih 5-10 menit karena ada rasa nyeri, dan ini akan hilang sendiri nanti, juga dibantu dengan obat anti nyeri yang akan saya berikan nanti. Sambil kita menunggu ibu untuk beristirahat, kita membereskan alat, kita masukkan peralatan yang sudah tidak terpakai ke dalam larutan klorin dan membuang semua bahan habis pakai, baik yang medis maupun yang non medis. Setelah itu kita lepaskan sarung tangan. Lalu kita lepaskan APD. Setelah melepaskan APD, maka kita cuci tangan 6 langkah kembali. Kita cuci tangan 6 langkah dengan membasahi tangan dengan air mengalir, kemudian memberikan sedikit sabun, lalu kita cuci tangan 6 langkah.
kemudian mengeringkan dengan handuk kering sekali pakai. Baik Ibu, pemasangan IUD sudah selesai saya lakukan ya. Mungkin nanti akan ada sedikit pendarahan ya, tetapi tidak banyak, dan mungkin akan ada rasa nyeri di perut bagian bawah. Tetapi jangan khawatir, nanti akan saya berikan obat anti nyeri sehingga tidak akan mengganggu. Nah, untuk kontrol ulang, Ibu bisa kontrol ulang lagi nanti 1 bulan setelah pemasangan. Sudah saya tulis di buku KB ya Bu ya, supaya Ibu tidak lupa. Setelah 1 bulan, kemudian 3 bulan setelah pemasangan, 6 bulan setelah pemasangan, atau apabila Ibu ada keluhan seperti nyeri perut yang hebat, pendarahan yang banyak, atau Ibu merasakan sesuatu yang tiba-tiba lepas dari kemaluan, Ibu saya harap segera kontrol ke sini. Kalau seandainya saya tidak di tempat, Ibu bisa kontrol ke tenaga kesehatan lain, karena harus segera dilihat apakah IUD masih pada tempatnya ataukah tidak pada tempatnya, ya Bu. Iya Bu. Kemudian dari apa yang sudah saya jelaskan ini, apakah ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Sudah Bu, sudah paham. Nanti saya ini Bu ya, kembalinya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan ya. Iya. Karena ada sewaktu-waktu ada keluhan gitu. Iya, bagus Ibu. Ya. Ya sudah Ibu, terima kasih, senang bisa membantu Ibu. Terima kasih Bu Inge. Demikian praktek konseling dan pemasangan alat kontrasepsi AKDR atau IUD dari saya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.